laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Mereka berkata Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, punya anak. Ini ucapan kira-kira bagaimana? Ini luar biasa ucapan ini ya. Ini ucapan kekafiran sekaligus kesyirikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel kita akan mereview lagi Ustadz Dzulkarnain. Kita akan melihat ya masyaallah, kita mengambil pelajaran dari ceramah beliau. Di sini ada pelajaran penting sahabat Lampai Channel yang antum saksikan dan kita mengambil ibrah, mengambil faedah pelajaran dalam dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ilmu, sebagai basirah bagi kita untuk menerangi hidup kita, menerangi jalan kita di kegelapan malam. Oke. Di kegelapan yang penuh dengan kemaksiatan kita jadikan sebagai pelajaran itu semuanya. Nah, di sini sahabat apa? Jadi kita akan melihat ada kurang lebih 5 menit lebih dari Ustadz Dzulkarnain, semoga Allah merahmati beliau, terkait dengan satu ucapan yang itu ucapan tersebut hampir-hampir gunung itu hancur lebur dan hampir-hampir itu langit itu terbelah karena satu ucapan yang diucapkan oleh orang Nasrani, Yahudi dan orang Quraisy. Ya, padahal kita berada di nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan itu itulah yang begitu Allah marah murka kepada mereka. Dan jangan juga dikatakan Allah murka itu seperti marahnya kita, murkanya kita kepada makhluk. Tidak, Allah Subhanahu wa taala ketika marah tidak seperti manusia yang marah. Sahabat Lampai Channel, jangan samakan. Wah, kamu sudah samakan lagi. Nah, oke, terlepas dari itu ayo kita saksikan dan kita antum saksikan secara keseluruhannya sahabat Lampai Channel. Di situ sebelumnya memang kalau perbuatan yang dimurka oleh Allah dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita ya diantaranya kesyirikan dan juga bid'ah-bid'ah dimasuk di dalamnya ya. Tapi di sini ucapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang disebutkan nanti oleh Ustadz Dzulkarnain terkait dengan ucapan yang hampir-hampir gunung saja itu hancur lebur, kemudian langit hampir terbelah. Ya, pada gunung itu gunung kokoh merupakan pasak bumi, tapi itu hampir-hampir saja hancur karena satu ucapan yang diucapkan oleh orang Quraisy, Nasrani dan Yahudi. Dan itu juga banyak terjadi, suatu perbuatan itu ada di kaum muslimin. Ayo, bagaimana hasilnya? Kita saksikan sama-sama. Ayo. Di alam semesta ini kita memijak bumi. Bumi ini makhluk Allah. Kita dituduh oleh langit. Langit itu makhluk Allah. Di sekitar kita ada gunung-gunung. Itu juga makhluk-makhluk Allah. Ketika terjadi kesyirikan, tahu bagaimana keadaan langit, bumi dan gunung-gunung? Allah terangkan di dalam Al-Quran. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Mereka berkata Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, punya anak. Ini ucapan kira-kira bagaimana? Ini luar biasa ucapan ini ya. Ini ucapan kekafiran sekaligus kesyirikan. Iya. Berkumpul dua predikat sekaligus. Itu ucapannya orang Yahudi ketika mengatakan Uzair anak Allah. Ucapan orang Nasara ketika mengatakan Al-Masih anak Allah. Ucapan kaum musyrikin ketika mengatakan para malaikat anak perempuan Allah. Maka Allah menegaskan laqad ji'tum syai'an idda. Kalian sungguh telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit itu meleleh karenanya. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir itu bumi terbelah karena itu. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir saja gunung itu runtuh. Tatkala mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak,
padahal sangat tidak layak, tidak pantas dikatakan Allah memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Segala yang di langit dan di bumi itu akan datang menghadap kepada Allah sebagai hamba. Allah telah menghitung mereka dengan sangat detail dan menjumlah mereka dengan sebenarnya, dan setiap dari mereka akan datang menghadap kepada Allah sendirian mempertanggungjawabkan amalannya. Allah yang maha memiliki langit dan bumi dikatakan perlu anak. Ini sungguh ucapan yang sangat besar. Maka ini bentuk bagaimana ketika dasar pokok dari dakwah para nabi dan para rasul ini dilanggar, memurnikan ibadah kepada Allah, jatuh di dalam kesyirikan. Jangankan kita, para nabi saja kalau jatuh di dalam kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada mereka. Bisa dilihat ya, direnungi di dua tempat dalam Al-Qur'an. Tempat yang pertama di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am itu disebut nama-nama nabi. Ya, disebut nama-nama nabi. Ada belasan, hampir 20 nabi disebut. Di akhirnya Allah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai kata para nabi ini berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalan mereka. Dan di surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Iya. Ini para nabi dan para rasul. Karena itu selain nabi dan rasul jangan pede. Kalau berbuat kesyirikan seakan-akan tidak ada masalah dengan amalannya. Seakan-akan dia menjamin dirinya tidak turun musibah dan malapetaka. Iya. Maka ini adalah dasar pokok dakwah para nabi dan para rasul. Nah, sekarang bertauhid ini, memurnikan ibadah kepada Allah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat agung. Tapi banyak manusia tidak mengetahuinya. Iya. Karena itu Nabi Yusuf alaihissalam, beliau berkata, "Wattaba'tu millata abai." Ya. Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. "Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi, walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Kata Nabi Yusuf alaihissalam, saya mengikuti agama para leluhurku, ayah dan nenek moyangku, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. Apa agama mereka? Kami tidak pantas berbuat kesyirikan sama sekali. Itu agama mereka. Nabi Yusuf tegaskan, tidak berbuat kesyirikan ini, itu adalah keutamaan Allah terhadap kami. Tetapi banyak dari manusia yang tidak mensyukurinya. Subhanallah. Hidup di bawah langit Allah, ditampung di atas bumi Allah, rezeki Allah yang memberikannya, kehidupan Allah yang menganugerahkannya. Tapi ketika ditimpa musibah, dia ada hajat dan keperluan, mintanya kepada selain Allah, berdoanya kepada selain Allah. Ya. Ini betul-betul kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah, masyaallah, kita mendapatkan pelajaran berharga lagi, alhamdulillah. Ada 2 poin atau 3 poin minimal yang kita dapatkan di dalamnya. Di situ adalah yang pertama, ada suatu ucapan yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya Allah itu memiliki anak, yaitu Uzair. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Ya, kemudian orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan inilah yang hampir-hampir gunung itu hancur dan langit itu akan terbelah, dan itu sangat-sangatlah besar, karena itu adalah ucapan yang kekufuran dan juga kesyirikan. Ya, dan juga di situ amalan yang kedua yang kita dapatkan adalah yaitu kesyirikan. Kesyirikan adalah perkara yang sangat besar, dan di sana tadi kita sudah dapatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Beberapa harfu taukid yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika engkau berbuat syirik maka akan terhapus segala amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para nabi yang
diancam dengan itu, apalagi kita ya. Kemudian yang berikut adalah yang ketiga adalah kita sebagai manusia biasa yang bukan juga nabi, bukan juga rasul, tetapi di sana banyak orang-orang yang merasa biasa-biasa saja, seakan-akan dia yang mengatur Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amalan dia melakukan kesyirikan. Dan banyak kesyirikan sahabat dan pasien ada di sana. Biasanya di suatu daerah itu kalau musim panen ya berbuat syirik dulu, memberikan makan dulu apa yang ada di situ ya, atau setelah panen ya mereka, atau setiap tahun ya hasil panen mereka buatlah sedekah laut ya, sedekah laut. Dan itu kesyirikan yang mereka tidak sadar, dan itu mereka menganggap suatu hal yang baik, dan pelakunya juga dan orang-orang itu menganggap bahwasanya itu adalah sedekah atas nama sedekah ya. Inilah sesuatu kalau kejelekan dibungkus dengan kebaikan ya, seperti begitu akibatnya sahabat lampasnya. Jadi bagaimana tanggapannya antum sahabat lampasnya? Kita diskusi saja di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan Al-Qur'an dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين